Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nura Melinafri, NIM C241900887. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial pengerjaan Labcom analisis makanan ikan. Sebelumnya telah diberikan data makanan ikan berupa data mikroskopis. Kemudian di sini ditambahkan tabel kesesuaian nama dan juga nomor unit. Hal ini berguna untuk menyesuaikan nama organisme agar sesuai. Untuk mengetahui kesesuaian namanya, itu dapat menggunakan rumus sama dengan if buka kurung match, buka kurung, organismenya, titik koma, kemudian blok seluruh data organisme pada tabel yang sebelah kiri, kemudian di string, titik koma 0, tutup kurung, titik koma, kemudian tanda petik, ketikan kata sesuai, tanda petik, titik koma, tanda petik, bintang, 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 tanda petik, lalu tutup kurung. Jika namanya sudah sesuai, maka akan muncul kata sesuai. Jika belum, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu dengan cara Ctrl F, kemudian replace. Di bagian find what, itu ketika nama yang akan diubah atau yang akan diganti. Kemudian replace with-nya itu diketikkan dengan nama yang benarnya. Kemudian di replace all. Selanjutnya, jika namanya sudah sesuai, untuk nomor unik, itu menggunakan rumus sama dengan organismenya, kemudian tanda dan nomor ikannya. Kemudian langsung di-drag aja ke bawah, sampai datanya selesai. Kemudian untuk rata-ratanya, itu sama dengan average dari jumlah organisme pada ulangan ke-1, 2, dan 3. Kemudian langsung di-drag ke bawah. Untuk volume jenisnya, ini disesuaikan pada volume jenis yang ada pada tabel sebelah kiri. Dengan cara sama dengan VLOOKUP, buka kurung, organisme, titik koma, kemudian blok data organisme dan volumenya pada tabel sebelah kiri ini, kemudian di string, titik koma 2, 2 ini merupakan nomor kolom dari volumenya, itu merupakan kolom kedua, kemudian titik koma 0, tutup kurung. Kemudian dapat langsung di-drag ke bawah. Untuk volume rata-ratanya itu sama dengan rata-rata dikali volume jenisnya. Kemudian setelah semuanya terisi dan lengkap pada tabel ini, selanjutnya itu adalah mencari nilai indeks bagian terbesar atau indeks preponderance. Untuk nilai IP-nya itu dibuat tabel terlebih dahulu, yaitu dipisahkan antara jantan dan betina yang berisi jenis organisme, kemudian nomor ikan, untuk jantan ini J1 sampai dengan J59, kemudian ada sigma V, VI, OI, VI kali OI, nilai IP-nya, PIJ, dan juga PIJ kuadrat. Untuk data ini, data pada J1, itu dapat menggunakan rumus if error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung, jenis organismenya, jangan lupa di string bagian depannya, kemudian tanda dan, kemudian ini nomor ikannya, yaitu J1, dan juga di string, lalu titik koma, kemudian blok data dari nomor unik sampai rata-rata pada data yang jantan. Sampai sini. Kemudian titik koma 5, 5 ini merupakan nomor kolom dari rata-rata. Kemudian titik koma false, tutup kurung, titik koma, tanda petik, kemudian tutup kurung. Setelah itu, jika telah mendapatkan satu ini, dapat langsung di-drag aja ke bawah ataupun ke atas, kemudian di-drag ke samping, hingga pada bagian J59, sehingga semuanya telah terisi. Kemudian untuk sigma V-nya, itu dapat dicari dengan rumus sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian blok data organismenya pada jantan, titik koma, jenis organismenya, di sini merupakan Bidelphia,
kemudian titik koma, dan di blok seluruh data volume rata-rata pada ikan jantan. Lalu tutup kurung. Lalu di-drag aja sampai bawah. Untuk totalnya, itu dapat menggunakan rumus sama dengan sum dari data tersebut. Untuk nilai VI-nya, itu sama dengan sigma V pada satu jenis organisme dibagi total sigma V-nya dikalikan dengan 100. Lalu di-drag aja ke bawah, dan nilai VI-nya ini berjumlah 100. Untuk nilai OI, itu menggunakan rumus count A dari data J1 sampai J59 pada satu organisme, kemudian dikurang count blank pada data yang tadi, yaitu data pada suatu jenis organisme J1 sampai J59, kemudian dibagi count A, kemudian di blok itu nomor ikannya, yaitu J1 sampai J59. Kemudian dikalikan dengan 100. Lalu di-drag ke bawah aja. Untuk nilai VI dikali OI-nya, itu tinggal nilai VI dikalikan dengan OI. Untuk totalnya, yaitu sama dengan sum. Untuk nilai IP-nya, itu dapat dicari dengan nilai VI dikali OI dari suatu organisme dibagi dengan total dari VI kali OI-nya dikalikan dengan 100. Nilai IP itu sebesar 100% jumlah totalnya. Untuk nilai PIJ itu dapat dicari dengan sama dengan nilai VI suatu organisme dibagi total dari VI-nya. Kemudian untuk nilai PIJ kuadratnya dapat dicari dengan mengkuadratkan nilai PIJ-nya. Setelah itu, untuk membuat pie chart-nya, dibuat tabel terlebih dahulu yang berisi jenis organisme dan juga nilai IP-nya. Data ini dapat di-copy paste dari data tabel sebelumnya. Kemudian dari nilai IP ini dikelompokkan lagi menjadi 5 kategori ini. Lainnya ini merupakan jenis organisme yang memiliki nilai IP di bawah 5%, sehingga dikelompokkan menjadi satu, yaitu yang lainnya. Untuk membuat pie chart-nya, itu menggunakan insert, kemudian pie, kemudian yang pie biasa. Setelah itu, masukkan select datanya, itu jenis organisme dan juga IP-nya. Kemudian data labelnya itu menggunakan persen. Nah, berdasarkan data pie chart ini, dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai IP yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Rhizolocenia merupakan makanan utama ikan, karena memiliki nilai IP lebih dari 40%. Thalassionema, Coscinodiscus, dan Nitschia merupakan makanan pelengkap karena memiliki nilai IP 4-40%. Sedangkan lainnya itu merupakan makanan tambahan, karena memiliki persentase kecil. Selanjutnya, untuk data yang betina dengan cara yang sama, namun di sini jenis organismenya berbeda dari yang jantan. Jenis organismenya lebih banyak, berjumlah 8, namun untuk caranya tetap sama. Kemudian jenis organismenya di sini dikelompokkan menjadi 4, di mana nilai IP lainnya ini berisi Coscinodiscus, Crustacea, Nitschia, Thalassionema, dan Vorticella karena memiliki nilai IP di bawah 5. Kemudian untuk membuat pie chart sama dengan yang jantan tadi, dan interpretasi dari yang betina ini, berdasarkan nilai IP yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Tintinopsis merupakan makanan utama ikan karena memiliki nilai IP lebih dari 40%. Diatom dan Rhizolocenia merupakan makanan pelengkap karena memiliki nilai IP 4-40%. Sedangkan yang lainnya itu merupakan makanan tambahan karena persentasenya kecil. Selanjutnya itu mencari luas relung. Luas relung ini dibutuhkan nilai BA dan juga BI-nya. Untuk nilai BA jantan diperoleh dengan rumus sama dengan 1 dibagi dengan nilai PIJ kuadratnya. PIJ ini yang telah dicari sebelumnya.
Kemudian untuk nilai BI jantannya itu sama dengan nilai BA dikurang 1 dibagi count A, lalu diblok jenis organisme pada jantan dikurang 1. Untuk yang betina juga sama, nilai BA-nya itu 1 dibagi total dari PIB kuadrat. Kemudian untuk nilai BI-nya itu sama dengan BA dikurang 1 dibagi count A, kemudian di blok data pada jenis organisme ikan betinanya dikurangi 1. Maka hasil interpretasinya yaitu nilai luas relung tersebut tergolong kecil karena memiliki nilai BI di bawah 0,5, yang menunjukkan bahwa keberagaman makanan ikan tersebut sedikit. Selanjutnya yaitu mencari nilai tumpang tindih. Nilai tumpang tindih ini berdasarkan jenis organisme yang terdapat pada kedua jenis ikan, baik jantan maupun betina. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa jenis organisme yang terdapat pada keduanya, yaitu Coscienodiscus, Crustacea, Nitschia, Rizolosenia, dan juga Thalassionema. Kemudian dibutuhkan data PIJ, PIJ kuadrat, PIB, dan PIB kuadrat. Data ini dapat di-copy paste dari data sebelumnya yang telah dicari. Yang disesuaikan dengan jenis organisme yang digunakan. Kemudian untuk nilai PIJ dikali PIB itu tinggal dikalikan PIJ dikali PIB. Kemudian dicari total dari semuanya menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian untuk mencari nilai CH itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 dikali total dari PIJ dikali PIB, kemudian dibagi dengan total dari PIJ kuadrat ditambah total dari PIB kuadrat, sehingga menghasilkan nilai 0,3568. Nah, di sini sudah terdapat tabel tumpang tindih yang berisi nilai sigma PIJ kuadratnya sebesar 0,2651, nilai sigma PIB kuadratnya 0,0091, dan nilai CH-nya 0,3568. Jadi interpretasinya, berdasarkan hasil CH tersebut, dapat diketahui bahwa nilai CH itu sebesar 0,3568, yang menunjukkan bahwa tumpang tindih pada ikan jantan dan betina tergolong rendah, karena nilai CH-nya di bawah 0,5. Sehingga menunjukkan bahwa kompetisi antar individunya rendah. Selanjutnya itu mencari hubungan volume dan panjang. Untuk mencari nilai volume dan panjang itu menggunakan data nomor ikan, panjang total, dan volume rata-ratanya. Kemudian dapat dibuat tabel baru di sini yang berisi nomor ikan panjang total dan volume rata-rata, di mana nomor ikan panjang totalnya didapatkan dari data sebelumnya. Kemudian di sini untuk nomor ikan yang digunakan itu hanya 1. Jadi misalnya di sini nomor ikannya itu ada 2, J1-nya ada 2, J4-nya ada 3, J6-nya ada 3, namun yang dituliskan hanya satu-satu aja. Kemudian untuk mencari volume rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan sum if, buka kurung, kemudian di blok seluruh data pada nomor ikan sampai bawah, kemudian di string, titik koma, nomor ikannya J1, titik koma, kemudian blok seluruh data pada volume rata-rata sampai bawah. Ini jangan lupa di string, lalu tutup kurung. Kemudian hasilnya bisa langsung di drag ke bawah, seperti itu. Kemudian untuk tabelnya, itu menggunakan nilai A, nilai B, dan nilai R kuadratnya pada masing-masing jantan, betina, dan mencari totalnya. Untuk nilai A-nya, itu menggunakan rumus sama dengan intercept, kemudian buka kurung, blok seluruh data pada volume rata-rata, pada bagian jantan, titik koma, dan data panjang total pada bagian jantan. Untuk betina juga sama, menggunakan rumus intercept, namun menggunakan data pada bagian betina. Untuk yang total, rumusnya sama dengan intercept, dan di blok seluruh data pada jantan dan juga betina.
Untuk mencari nilai B-nya, itu menggunakan data yang sama, namun menggunakan rumus sama dengan slope. Jadi bisa langsung di copy paste aja, namun intercept-nya diganti dengan slope. Untuk yang B betinanya juga sama, menggunakan data pada betina. Untuk yang total juga menggunakan data pada kedua jenis ikan jantan dan betina. Untuk nilai R kuadrat juga sama, menggunakan datanya, namun menggunakan rumus RSQ atau R square atau R kuadrat. Sehingga menghasilkan R kuadrat pada jantan 0,95%, pada betina 24%, dan totalnya itu 9%. Untuk persamaan umum dari hubungan volume panjang ini merupakan Vm sama dengan A plus B PT. Untuk persamaannya, dapat menggunakan rumus sama dengan tanda petik Vm sama dengan tanda petik, tanda dan, round. Kemudian ini datanya diisikan nilai A pada jantan, titik koma, dan 6 digitsnya yaitu 10. Karena angka di belakang komanya itu lumayan banyak. Kemudian tanda dan, lalu tanda petik, plus tanda petik, tanda dan, round. Kemudian ini merupakan nilai B-nya, titik koma, 6 digitnya juga 10, tanda dan, tanda petik, PT, dan diakhiri dengan tanda petik. Untuk yang betina juga sama, menggunakan nilai A pada betina dan nilai B pada betina. Untuk yang total juga menggunakan nilai A pada total, kemudian B-nya juga pada data yang total. Kemudian R kuadratnya juga sama seperti tabel di atasnya. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan. Setiap penambahan panjang tubuh ikan jantan sebesar satu satuan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,0000009257 dan nilai determinasi atau R kuadratnya menunjukkan bahwa panjang tubuh ikan jantan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,95%. Setiap penambahan panjang tubuh ikan betina sebesar satu satuan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,000123,521 dan nilai determinasi menunjukkan bahwa panjang tubuh ikan betina dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 24%. Setiap penambahan panjang tubuh total ikan sebesar satu satuan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 0,00000074,102 dan nilai determinasi menunjukkan bahwa panjang tubuh ikan dapat mempengaruhi volume makanan sebesar 9%. Selanjutnya, atau yang terakhir itu mencari panjang usus relatifnya. Panjang usus relatif ini menggunakan data nomor ikan, panjang total, dan panjang usus. Kemudian, untuk nilai panjang usus relatifnya digunakan rumus sama dengan panjang usus dibagi dengan panjang total tubuhnya. Kemudian dapat langsung diderek ke bawah, seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai panjang usus relatif rata-ratanya, itu tinggal menggunakan sama dengan average atau rata-rata, lalu blok seluruh data pada panjang usus relatifnya, sampai bawah. Nah, kemudian keterangannya ini berdasarkan hasil nilai panjang usus relatif rata-rata yang didapatkan. Di sini kan nilainya 0,2579, maka ini nilainya kurang dari 1, sehingga ditulis keterangannya yaitu kurang dari 1. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan. Nilai panjang usus relatif rata-ratanya diperoleh sebesar 0,2579, atau nilai tersebut bernilai kurang dari 1. Sehingga dapat diketahui bahwa ikan termasuk jenis ikan karnivora. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.